Ya, Bang Andika. Menurut Ya, Bible, menurut Bible, ya, siap. di muka bumi ini itu ada banyak bangsa-bangsa, banyak peradaban, dan tiap peradaban itu Tuhannya beda-beda. Menurut Bible itu. Bukan hanya menurut Bible, itu menurut fakta sejarah juga begitu. Enggak, menurut Bible berarti meyakini Bible itu berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, karena Tuhan di itu setiap bangsa, di setiap peradaban, Tuhannya itu nggak sama pada waktu itu. Jangankan pada waktu itu, sekarang pun beda-beda. Saya kasih Anda contoh. Saya kasih sebentar, saya kasih Anda contoh. Aku bertanya sebentar. Tenang Anda dulu. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri. Ya. Sudah tenang? Aku tanya. Sebentar, sudah tenang belum? Sudah. Oke, Ada gini. berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, memang itu faktanya. Enggak, saya meyakini ajaran agama itu berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya mungkin Sekarang mungkin tadi beda. Sekarang yakini beda-beda. Beda-beda. Ada yang aku tidak Tuhannya beda atau sama? Tuhan Allah yang kita wajib itu haknya satu. Tapi ada yang memelintir karena cinta butanya terhadap Ya udah, berarti beda-beda nggak Tuhannya? Nah, menurut versi saya Tuhan itu ya satu, Allah. Tapi kalau keyakinan orang meyakini Tuhannya beda-beda, itu ya keyakinan orang. Saya tanya pelan-pelan ya. Saya tanya pelan-pelan. Apakah di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, semua orang itu bangsanya sama, rasnya sama, sama nggak? Beda kan sudah dijelaskan kan? Beda. Oke. Waduh, dia ngomong terus. Bisa saya bicara? Bisa aku jawab. Kamu kan tanya. Beberapa ras itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Betul. Oke. Al-Quran sampai kebudayaannya beda-beda nggak? Jelas beda, Bang. Beda-beda. Agamanya beda-beda nggak? Keyakinan beda-beda. Beda-beda. Sesembahannya beda-beda nggak? Sesembahan, cara menyembahnya. Saya nggak nanya cara. Sesembahannya beda-beda nggak? Sesembahan. Yang disembah. Udin. Dari tadi sudah saya bilang, kalau Anda baca Bible dan Anda buka mata Anda, wawasan Anda melihat bangsa-bangsa di muka bumi ini, memang beda-beda. Orang di Kalimantan sesembahannya beda dengan orang yang ada di Sumatera. Orang yang di Sumatera sesembahannya beda dengan orang yang di India. Orang yang di India sesembahannya beda dengan orang yang di Mesir. Itu fakta sejarah. Sebelum masuknya agama-agama yang sekarang agama-agama besar, dulu memang hidupnya masing-masing. Contoh, ketika Anda main ke pedalaman Afrika, orang di pedalaman Afrika beda mereka sesembahannya dengan orang yang ada di Papua, beda. Orang yang ada di Papua sesembahannya beda dengan ada orang yang di Madagaskar, beda-beda. Tuhannya beda-beda. Namanya beda-beda. Nah, menurut sejarah, menurut ilmu pengetahuan, fakta yang ada sekitar 4.000 agama di muka bumi ini. Dan dari 4.000 agama itu muncul Tuhan yang berbeda-beda. Makanya di dalam Bible dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya bangsa Israel. Makanya tidak ada Tuhan yang seperti engkau, karena seluruh bangsa-bangsa itu, mereka itu menyembah ilah-ilah, Allah-Allah buatan tangan manusia. Bela ya? Iya, makanya bangsa-bangsa lain itu menurut Bible hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Mereka tidak kenal itu hukum Tuhan karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari India. Dengar dulu. Tenang. Menurut Bible, hukum dan pengajaran itu datangnya dari Israel mengenai hukum Tuhan. Mengenai Tuhan itu, pencipta alam, datangnya dari Israel. Bagaimana dia, apa hukumnya, apa yang diperintahkan, datangnya dari Israel. Makanya nggak ada pengajaran datangnya dari Madagaskar, nggak ada.
belajar Tuhan dari Madagaskar, Tuhannya orang Madagaskar itu batu dan kayu. Makanya ketika ajaran dari Kristen ini masuk, berubah itu. Yang dulu mereka berbakti kepada pohon, berbakti kepada batu dan kayu, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Nah, nabi-nabi terdahulu itu memberitakan tentang Tuhan itu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sementara Nabi Anda Islam memberitakan tentang Tuhannya orang Quraisy. Ini Kak Iris, terima kasih. Silakan. Sebentar ya, aku tanya gini. Yang aku herankan gini Bang. Oke, itu keyakinan yang Anda anut, boleh lah. Aku yang ada herannya sebagai itu bukan hanya keyakinan yang saya anut, itu fakta yang gini, ada di bawah kolong langit. Jangan dibantah dulu lah. Aku silakan. Yang pertama, kenapa kok di dalam kitab antara apa itu Injil dan tadi apa Bible itu korelasinya apa? Yang kedua, kenapa kok di dalam Injil kok ada revisi? Harusnya kan ketika turun lompat kemana-mana ini orang ini memang. Ini kan udah ada di bawah dulu. Iya, di bawah dulu. Tidur di bawah sana.